Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang saya muliakan para jemaah salat zuhur yang dirahmati Allah, para hadirin yang dirahmati Allah. Jika kita umpamakan bulan suci Ramadan itu adalah hamparan ladang yang ditumbuhi pepohonan yang berbuah lebat, Pak, ini live, Pak. Kita bisa memanennya sesuka dan sebanyak mungkin. Semakin giat kita memetiknya, maka semakin banyak pula buah yang kita dapatkan. Dalam bulan Ramadan, buah-buah itu adalah limpahan pahala yang dapat kita peroleh dengan amal ibadah. Semakin giat kita beribadah, semakin banyak pula pahala yang kita dapatkan. Namun demikian, ibadah adalah persoalan iman. Terkadang bisa naik, terkadang juga bisa surut. Pokoknya kata lainnya lah kalau ditanya. Turun, surut. Hal demikian dapat kita temukan saat bulan Ramadan. Di awal-awal Ramadan kita melihat semangat ibadah itu aman. Di awal Ramadan itu kita bisa melihat masjid, musola ramai dipenuhi oleh jamaah sholat tarawih. Suara tadarus Al-Quran bisa kita dengar lantang di mana-mana. Apalagi tadi pagi, sangat lantang sekali tadarus Al-Qurannya. Sayangnya, ketika memasuki separuh terakhir dari bulan Ramadan itu, semangat itu tidak lagi sama dengan fase di awal. Jemaah tarawih berguguran satu persatu. Suara tadarus Al-Quran itu jarang kita dengarkan di masjid dan musola. Ya mungkin karena mudik ya. Ya Pandi ya. Lantas apa saja yang dapat kita lakukan agar ibadah kita itu terawat sampai akhir Ramadan? Yang pertama, jangan terlalu kenyang makan. Meskipun dalam bulan suci Ramadan ini kita diwajibkan berpuasa sejak waktu imsak sampai dengan maghrib tiba, namun kita bisa sering kita temukan bahwa momen berbuka terkadang menjadi kesempatan untuk kita balas dendam. Sebelum berbuka puasa kita sering mendengar istilah berburu takjil. Ini terutama para lajang di sini karena nggak ada yang memasak di rumah, jadi berburu takjil. Nah, lihat tahu Sumedang beli, lihat bakso bakar beli, lihat bubur beli, lihat degan beli, lewat Mugijoyo ada bakso beli.
Sehingga ketika makanan itu kita beli semua dan sampai di rumah, kita hampir semua habis kecuali bakso tadi. Padahal menurut saya pribadi bakso itu yang terenak di Gairus, Pak. Semangkok cair malam ini. Sehingga dengan banyaknya makanan tadi yang kita makan membuat kita terlalu kenyang. Padahal Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa makanan yang berlebihan itu tidak baik. Dalam potongan Al-Qur'an, "Kulu washrabu wa la tusrifu, innahu la yuhibbul musrifin." Ya, Pak. Dalam surah Al-A'raf ayat berapa, Pak? Ayat 31. Makan serta minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Ayat ini secara tegas menerangkan melarang kita untuk bertindak berlebihan. Segala sesuatu yang baik akan mengundang petaka ketika dilakukan melampaui batas. Jadi apabila memang ada makanan berlebih, ya solusinya adalah sedekah ke tetangga. Itu Pak Su ya, Bu Rizka, ada tetangga pasti mau menerima sedekah itu. Jadi Rasulullah juga bersabda bahwa ada ideal makanan yang terdapat dalam perut kita ini. Rasulullah bersabda, yang potongan sabdanya Pak Ketua ya, lupa saya ini Pak Ketua. Jadi fa in kana la mahalata fa thuluthu li tu'amihi wa thuluthu li syarabihi wa thuluthu li nafasihi. Maka jika hendak ia melebihkannya dalam hal ini makanan, hendaknya perutnya diisi sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiga untuk bernafas. Maka apabila kita ingin ibadah kita selalu terawat, maka jangan kita memakannya berlebihan. Udah 7 menit ya, satu aja nanti. Nah, udah lewat. Kemudian yang kedua, kita singkatkan aja ya. Hindari perbuatan maksiat. Dosa yang diperbuat oleh seorang muslim akan mempengaruhi kualitas spiritualnya. Jadi dalam kita melakukan perbuatan yang berpotensi mendapat dosa, tentu akan menyebabkan kita bermalasan untuk beribadah. Kita tidak berharap di bulan Ramadan ini terlewat kesempatan kita memperbanyak ibadah sebab pengaruh dosa yang kita perbuat. Yang ketiga itu tidak berlebihan dalam ibadah. Jadi sebagaimana yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik, sekalipun dalam hal ibadah. Dalam melaksanakan amal-amal sunnah di bulan suci Ramadan ini, kita perlu melakukannya secara proporsional dengan mengukur sejauh mana kemampuan diri kita. Jangan sampai karena terlalu banyak porsi ibadah yang kita lakukan, akhirnya memberatkan diri kita untuk mengerjakannya, dan kita merasa terbeban lah untuk meneruskannya. Dan juga Rasulullah SAW bersabda yang artinya, nah ini bukan riwayat do'if ini, ini riwayat Bukhari. Lakukanlah amal-amal yang sanggup kamu melakukannya. Allah tidak akan berpaling sampai kalian terlebih dahulu berpaling. Dan sholat yang Nabi cintai adalah sholat yang dijaga kesinambungannya, sekalipun itu sedikit.
Dan beliau bila sudah melaksanakan sholat sunnah dalam konteks ini, beliau akan melaksanakannya dengan konsisten. Maka untuk itu Bapak dan Ibu sekalian, para hadirin sholat zuhur yang dirahmati Allah, kita memang dianjurkan untuk memperbanyak ibadah. Namun alangkah baiknya juga kita melakukannya secara konsisten, bukan hanya sekedar memperbanyak kemudian terus di akhir-akhir tidak berjalan lagi amal-amal yang kita lakukan di awal. Mungkin ada sesi tanya jawab nanti Pak ya. Maka untuk itu para bapak-bapak, para ibu-ibu hadirin sholat zuhur yang dirahmati Allah, mari kita warnai Ramadan ini dengan spirit ibadah yang terawat sampai bulan suci ini berpamit. Semakin banyak ibadah yang kita lakukan memang semakin baik, tapi jauh lebih baik apabila kita menjalankannya dengan konsisten dan penuh penghayatan. Demikian, ini udah 10 menit ini. Tambah nih amplopnya Pak Ketua ya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.